Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ambarwati dengan NIM 2250191235 dari kelas F kelompok 2. Sebelumnya saya akan menyampaikan tugas sebelum praktikum bab 3, yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Parameter mutu bahan baku obat yang pertama itu ada identitas. Identitas itu untuk memastikan keaslian bahan aktif dengan metode spektrofotometri UV visible, inframerah kromatografi, KLT atau HPLC harus menunjukkan spektrum atau pola yang sesuai dengan zat standar atau referensinya. Yang kedua itu ada kadar atau potensi zat aktif. Itu biasanya menunjukkan jumlah zat aktif murni dalam bahan dengan metode titrimetri UV visible atau HPLC. Umumnya disyaratkan dengan rentang 98,0 sampai 102,0% dari kadar yang ditetapkan. Kemudian ada kemurnian. Kemurnian itu menentukan dan memastikan bahwa cemaran atau impurilitas yang ada tidak melebihi batas aman yang ditetapkan. Cemaran dapat berupa hasil sampling, degradasi, atau zat asing. Contoh dari cemaran itu ada cemaran organik, cemaran logam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sifat fisik dan kimia, yaitu mengkarakterisasi bahan dan memverifikasi kesesuaian sifat dasar termasuk titik lebur, warna, bau, kelarutan, pH, dan lain-lain. Parameter selanjutnya yaitu ada uji mikrobiologi, yaitu diuji dengan uji angka lempeng total atau ALT dan uji dengan angka Kapang-Kamir atau AKK, terutama untuk bahan alami, simplisia, atau bahan dari sumber biologis. Terus, yang selanjutnya ada stabilitas, itu menunjukkan kemampuan bahan tetap stabil dalam kondisi penyimpanan tertentu, baik secara kimia maupun fisika, tanpa degradasi zat aktif. Parameter mutu sediaan farmasi yang pertama itu sediaan tablet dan kapsul. Ada uji disolusi. Itu menentukan kecepatan tingkat zat aktif melarut dari sediaan di lingkungan yang menyerupai kondisi tubuh. Yang kedua itu ada keseragaman dosis. Di dalamnya ada bobot dan kandungan. Memastikan setiap tablet atau kapsul mengandung jumlah zat aktif yang sama, persis sesuai dosis demi keamanan pasien. Yang ketiga ada waktu hancur. Itu waktu yang diperlukan sediaan untuk hancur menjadi partikel-partikel kecil, kecuali tablet lepas lambat berlapis enterik. Yang keempat ada kekerasan dan kerapuhan. Untuk mengukur daya tahan sediaan terhadap tekanan dan benturan mekanis selama transportasi dan pengemasan. Kalau yang kedua ada sediaan steril. Nah, sediaan steril itu ada injeksi, infus, tetes mata. Nah, yang pertama itu ada uji sterilitas. Sterilitas itu memastikan sediaan bebas mutlak dari semua jenis mikroorganisme hidup. Yang kedua ada uji endotoksin bakteri. Itu memastikan sediaan bebas dari pirogen yang berasal dari dinding sel bakteri biasanya. Nah, yang ketiga itu ada partikulat. Partikulat itu menghitung dan membatasi jumlah partikel yang tidak terlarut dalam sediaan injeksi. Yang ketiga itu ada sediaan cair, sirup, suspensi, emulsi. Parameternya ada volume terpindahkan. Volume terpindahkan itu memastikan volume produk yang dapat dikeluarkan dari wadah sesuai dengan klaim labelnya. Terus selanjutnya ada pH. pH itu mengontrol keasaman atau kebasahan untuk stabilitas zat aktif dan kenyamanan pasien. Misalnya tetes mata. Selanjutnya ada semua sediaan multidos. Parameternya ada uji efektivitas pengawet antimikroba.
Pengawet yang ditambahkan mampu melindungi sediaan dari pertumbuhan mikroba selama masa pakai, terutama setelah wadah dibuka. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Metode analisis kimia yang pertama itu ada titrimetri atau volumetri untuk memastikan kadar zat berdasarkan volume larutan standar yang bereaksi dengan zat uji. Yang pertama itu ada titrasi asam basah digunakan untuk menentukan kadar zat yang bersifat asam atau basah. Contohnya, penetapan kadar natrium hidroksida. Selanjutnya ada titrasi redoks. Redoks itu oksidasi reduksi menggunakan oksidator atau reduktor. Contohnya penetapan kadar pada zat besi. Ada titrasi kompleksometri menggunakan EDTA untuk mengikat ion. Contohnya penetapan kadar Ca2+ atau Mg2+. Ada titrasi prepirasi atau pengendapan. Selanjutnya yang kedua ada gravimetri. Pengukuran massa zat hasil reaksi yang stabil dan murni. Yang ketiga ada kromatografi. Kromatografi untuk identifikasi dan penetapan kadar komponen campuran berdasarkan perbedaan pergerakan antara fase diam dan fase gerak. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis atau KLT untuk identifikasi zat aktif. Contohnya ada kafein atau alkaloid. Ada kromatografi gas atau GC untuk senyawa yang mudah menguap. Contohnya pelarut yang residu. Kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC untuk penetapan kadar zat aktif, stabilitas, dan pengotor. Yang keempat ada spektrofotometri. Spektrofotometri UV visible, metode ini berdasarkan penyerapan sinar ultraviolet atau tampak oleh molekul zat uji untuk penetapan kadar zat aktif yang memiliki kromofor. Contohnya itu penetapan kadar parasetamol yang panjang gelombangnya 2,43 nanometer. Terus spektrofotometri serapan atom atau AAS digunakan untuk penetapan kadar logam seperti Cu, Zn, Pb, Fe dalam bahan baku atau sediaan farmasi. Metode ini mengukur serapan atom logam bebas terhadap cahaya dengan panjang gelombang yang spesifik. Yang ketiga itu ada potensiometri. Potensiometri ini mengukur perubahan potensial listrik tegangan pada larutan untuk menentukan titik ekivalen dalam titrasi atau menentukan kadar ion tertentu. Contohnya, penetapan kadar NaCl dengan elektroda ion selektif klorida. Metode analisis fisikokimia. Metode ini menggabungkan pengukuran fisik dengan analisis kimia untuk menilai mutu, stabilitas, dan sifat bahan atau sediaan farmasi. Yang pertama itu ada penetapan titik leleh dan titik didih digunakan untuk memastikan kemurnian zat padat titik leleh atau cair titik didih. Zat murni memiliki titik leleh yang sempit dan khas. Yang kedua ada penetapan bobot jenis dan viskositas. Bobot jenis itu menunjukkan massa per volume zat. Untuk viskositas menunjukkan ketahanan terhadap aliran. Biasanya untuk sediaan cairan kental seperti sirup atau suspensi. Yang ketiga itu penetapan pH. Digunakan untuk memastikan tingkat keasaman atau kebasahan sediaan agar sesuai dengan persyaratan stabilitas dan keamanan penggunaan. Biasanya diukur menggunakan pH meter atau indikator pH. Yang keempat ada uji kelarutan dan disolusi. Kelarutan
menunjukkan kemampuan zat terlarut dalam pelarut tertentu pada suhu tertentu. Disolusi menggambarkan laju pelarutan zat aktif dari sediaan padat, penting untuk menjamin bioavailabilitas obat. Biasanya itu mencontohkan obat masuk ke dalam tubuh. Yang kelima ada spektroskopi inframerah atau IR digunakan untuk identifikasi senyawa berdasarkan vibrasi ikatan kimia. Setiap senyawa memiliki spektrum IR yang khas. Yang keenam itu ada termografimetri atau TGA dan kalorimetri diferensial atau DSC. TGA itu untuk mengukur perubahan massa terhadap suhu untuk menilai stabilitas termal. Untuk DSC, mengukur perubahan energi panas selama proses fisik atau biasanya lelah atau lelah. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Yang pertama ada uji sterilitas, itu mendeteksi pertumbuhan mikroba hidup pada media. Ada fluid thioglycolate medium atau FTM dan Scheiben cation digas medium SCDM di bawah kondisi aseptis. Persyaratannya harus tidak menunjukkan pertumbuhan atau steril. Yang kedua yaitu uji batas mikroba. Menghitung jumlah total bakteri, kapang, dan kamir, ALT atau AKK, dan mencari mikroba patogen spesifik seperti Escherichia coli, S. aureus, P. aerogenus, dan lain-lain. Persyaratannya itu jumlah mikroba tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia pada monografi. Yang ketiga, uji endotoksin bakteri. Reaksi antara endotoksin, pigmen dari bakteri gram negatif dengan lisat amobasit limulus atau LAL, hasil reaksinya gel, kekeruhan, atau warna. Persyaratannya, kadar endotoksin tidak boleh melebihi batas yang diizinkan untuk sediaan tersebut. Pertanyaan keempat, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Yang pertama, prinsip metode. Pada spektrofotometri UV visible, pengukuran serapan energi radiasi elektromagnetik di daerah UV 190 sampai 380 nanometer dan visible 380 sampai 780 nanometer oleh molekul berdasarkan hukum Lambert. Untuk spektrofotometri inframerah, pengukuran serapan energi radiasi inframerah atau IR yang menyebabkan transisi vibrasi dan rotasi pada ikatan molekul spektrum yang dihasilkan adalah sidik jari atau fingerprint molekul. Untuk kromatografi cair tinggi itu pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan distribusi atau partisi antara fase diam atau kolom dan fase gerak atau pelarut dengan bantuan tekanan tinggi. Untuk KLT kromatografi lapis tipis itu pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan migrasi, absorpsi atau partisi antara fase diam yaitu plat dan
fase gerak atau eluen, melalui gaya kapilaritas. Yang kedua itu ada syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut. Nah, pada metode spektrofotometri UV visible itu harus berupa larutan murni dan jernih. Jika sampel keruh atau berwarna, dapat menyebabkan light scattering atau yang bias. Untuk yang spektrofotometri inframerah, sampel harus kering dan bebas air karena air memiliki serapan IR yang kuat yang mengganggu dan preparasi menjadi bentuk dan kontak sempurna dengan sumber IR. Pada kromatografi cair tinggi itu sampel itu harus terfiltrasi misalnya pada 0,45 mikrometer untuk melindungi kolom dan partikel dan menjaga tekanan dari sistem. Untuk KLT itu konsentrasi penotolan harus optimum. Jika terlalu padat akan terjadi tailing atau overspotting. Untuk yang ketiga itu ada prinsip analisis kualitatif. Pada spektrofotometri UV visible, penentuan panjang gelombang serapan maksimum atau lambda max dan perbandingan spektrum sampel dengan baku standar. Sedangkan kalau pada IR itu identifikasi, gugus fungsi, dan perbandingan spektrum sampel dengan spektrum baku atau sidik jari molekul. Nah, kalau misalkan yang di kromatografi cair tinggi itu penentuan waktu retensi atau TG atau parameter resolusi lainnya. Senyawa dianggap sama jika memiliki TG yang sama dengan baku yang standar yang kondisi yang identik pada kondisi identik. Nah, untuk KLT, penentuan nilai RF atau jarak tempuh fase gerak. Senyawa dikatakan sama jika memiliki RF yang sama dengan bahan baku standar pada kondisi yang identik juga. Yang keempat, ada prinsip analisis kuantitatif. Pada spektrofotometri UV visible, pengukuran absorban A pada lambda max dikorelasikan dengan konsentrasi atau C melalui kurva kalibrasi atau hukum Lambert-Bird. Nah, untuk spektrofotometri inframerah itu pengukuran intensitas serapan atau transmisi pada bilangan gelombang tertentu dikorelasikan dengan konsentrasi, umumnya dilakukan dengan metode rasio absorpsi atau kalibrasi. Untuk kinerja tinggi yaitu pengukuran luas area puncak atau tinggi puncak dikorelasikan dengan konsentrasi melalui kurva kalibrasi atau metode standar, eksternal atau internal. Nah, untuk KLT, pengukuran luas area noda atau intensitas noda menggunakan densitometer atau video densitometer dikorelasikan dengan konsentrasi. Yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis atau titik kritis. Untuk spektrofotometri UV visible itu faktor-faktornya pelarut pH, larutan, suhu, kesesuaian hukum Lambert-Bird, konsentrasi, kebersihan kuvet, panjang gelombang yang tepat. Untuk yang inframerah itu ada persiapan, kondisi instrumen, kelembaban, dan resolusi. Untuk kromatografi kinerja tinggi, cair tinggi itu ada fase gerak, fase diam,
suhu, kolom, tekanan, resolusi, pemisahan antar komponen. Untuk KLT itu ada fase diam, fase gerak, suhu, dan kelembapan, penotolan, jarak eluen. Pertanyaan kelima, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Yang pertama ada prinsip metode, perbandingannya itu ada uji sterilitas, angka lempeng total, angka paling mungkin, dan uji endotoksin. Uji sterilitas itu memastikan tidak adanya mikroorganisme hidup, bakteri, kapang, kamir dalam sediaan steril melalui inkubasi sampel di media pertumbuhan. Untuk angka lempeng total itu menghitung jumlah total bakteri aerob mesofil hidup dalam sampel dinyatakan dalam satuan koloni per gram atau koloni per mili. Untuk angka paling mungkin atau APM memperkirakan jumlah mikroba, biasanya coliform atau mikroba lain berdasarkan probabilitas statistik dari pertumbuhan pada serangkaian tabung pengenceran. Untuk uji endotoksin itu deteksi atau kuantifikasi endotoksin bakteri lipopolisakarida dari gram negatif menggunakan LAL. Yang kedua itu tujuan. Perbedaan dari masing-masingnya juga yang pertama uji sterilitas itu tujuannya kontrol mutu sediaan steril. Sedangkan angka lempeng total kontrol mutu mikrobiologi sedia non-steril. Angka paling mungkin itu digunakan untuk produk dengan tingkat kontaminasi rendah atau pengujian di lingkungan cair. Untuk uji endotoksin itu kontrol mutu sediaan parenteral atau injeksi atau infus dan alat kesehatan untuk memastikan kadar pirogen aman. Yang ketiga itu media yang digunakan. Untuk uji sterilitas itu ada fluid thioglycolate medium atau FTM untuk bakteri anaerob dan aerob, soybean casein digest medium atau SCDM untuk kapang dan bakteri aerob. Sedangkan untuk angka lempeng total ada triptik soy agar atau TSA atau casein soya pepton agar CSPA. Untuk angka paling mungkin medianya biasanya cair, selektif seperti lactose broth untuk coliform dalam tabung pengenceran. Untuk uji endotoksin, reaksinya biasanya Limulus amebosil sisat atau LAL. Yang keempat itu ada masa inkubasi. Yang uji sterilitas itu minimal 14 hari, FTTM pada suhu 30–35 Celcius. Untuk SCDM pada suhu 20–25 Celcius. Untuk yang angka lempeng total biasanya inkubasinya umumnya 3–5 hari pada suhu 30–35 Celcius bakteri aerob mesofil. Untuk angka paling mungkin juga umumnya 3–5 hari pada suhu 30–35 Celcius. Untuk endotoksin itu beberapa menit hingga beberapa jam tergantung metode. Misalkan golongan turbidimetri atau kromogenik pada suhu 37 +–1 Celcius. Yang kelima ada interpretasi data. Untuk uji sterilitas itu memenuhi syarat jika tidak ada pertumbuhan mikroorganisme dalam media. Untuk angka lempeng total itu
Biasanya hitung koloni yang diperoleh, kurang lebih batas yang ditetapkan dalam monografi dinyatakan sebagai koloni per gram atau koloni per mili. Untuk angka paling mungkin atau APM itu biasanya hasil diperoleh dari tabel APM berdasarkan kombinasi tabung positif atau tumbuh dari 3 seri pengenceran. Untuk uji endotoksin itu, hasil uji memenuhi syarat jika kadar endotoksin yang terdeteksi kurang lebih batas yang ditetapkan dalam monografi dinyatakan. Yang keenam itu ada prinsip pengambilan kesimpulan. Nah, untuk uji sterilitas itu ada uji dianggap sahih jika kontrol positif menunjukkan pertumbuhan dan kontrol negatif media steril, hasil medianya steril. Hasil akhirnya didasarkan pada tidak adanya pertumbuhan sampel. Untuk yang angka lempeng total dianggap sahih jika dilakukan pengujian kecocokan metode dengan hasil hitungan kurang lebih batas yang ditetapkan pada Farmakope Indonesia. Untuk angka paling mungkin, uji dianggap sahih jika hasil APM sesuai dengan batas kepercayaan 95%. Untuk uji endotoksin, itu dianggap sahih jika kontrol negatif dan positif memenuhi persyaratan. Hasil akhir didasarkan pada kadar endotoksin kurang dari batas aman. Yang ketujuh, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Pada uji stabilitas, ada kondisi aseptis, kecocokan media, pemilihan metode, efek antimikroba dari sediaan. Untuk angka lempeng total ada homogenitas sampel, pemilihan pengenceran, pemilihan media, suhu, dan waktu inkubasi. Untuk angka paling mungkin, pemilihan volume sampel dan pengenceran, konsentrasi media, kondisi inkubasi, keakuratan tabel APM. Untuk uji endotoksin, ada sensitivitas reaksi LAL, pH, dan pengenceran sampel, kehadiran zat pengganggu, akurasi suhu, dan inkubasi. Kesimpulannya adalah evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi bertujuan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat sesuai standar Farmakope Indonesia dan BPOM. Pemeriksaan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis kimia dan analisis mikrobiologi. Secara kimia, evaluasi mencangkup uji identifikasi, kadar, kemurnian, dan stabilitas menggunakan metode seperti spektrofotometri, kromatografi, KLT atau KCKT, dan titrimetri untuk memastikan zat aktif sesuai spesifikasi dan bebas pengotor. Sedangkan secara mikrobiologi, pengujian meliputi uji sterilitas, angka lempeng total, cemaran spesifik, serta uji endotoksin untuk memastikan produk aman dari kontaminasi mikroba. Seluruh proses standar QA, Quality Assurance, dan QC, Quality Control, dalam industri farmasi guna menjamin konsistensi mutu antar batch, melindungi pasien dari obat substandar, serta mendukung sertifikasi dan perizinan produk. Dengan demikian, evaluasi mutu secara kimia dan mikrobiologi menjadi bagian penting dalam menjamin
bahwa setiap obat yang diproduksi aman, berkhasiat, dan bermutu tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.